Pemirsa, kita awali Ayu sore dari informasi penolakan tenaga kerja asing. Unjuk rasa tolak 500 TKA di Simpang 3 Bandara Haluoleo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara nyaris ricuh. Pengunjuk rasa juga nyaris menyandra seorang TKA yang akan masuk ke Bandara Haluoleo. Saling dorong antara pengunjuk rasa saat massa dari ormas dan mahasiswa dihadang oleh petugas yang mengamankan aksi unjuk rasa. Mereka khawatir para pekerja asing menjadi klaster penyebaran virus corona. Massa menolak kedatangan 500 TKA di Simpang 3 Bandara Haluoleo, Sulawesi Tenggara. Unjuk rasa ini dipimpin oleh anggota Komisi 3 DPRD Sultra Sudirman. Massa juga nyaris menyandra tenaga kerja asing yang baru keluar dari kawasan Bandara Haluoleo. Beruntung tak terjadi kericuhan, aparat kepolisian berpakaian preman dengan cepat mengamankan TKA yang akan disandra. Bunda relakan darah juang dikuasai oleh negara, diperuntukkan untuk rakyat Indonesia. Untuk itu. Beralih ke informasi lain, pemirsa, puluhan orang tua murid menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta. Mereka protes dengan pemberlakuan seleksi penerimaan peserta didik baru dengan jalur zonasi berdasarkan usia. Bapak Ibu tetaplah berjuang demi anak-anak kita. Puluhan ibu-ibu ini menggelar aksi memprotes pemberlakuan seleksi penerimaan peserta didik baru dengan jalur zonasi berdasarkan usia. Tahun ini kriteria umur dalam pendaftaran peserta didik baru atau PPDB 2020 untuk jalur afirmasi dan zonasi memang lebih diprioritaskan. Untuk tingkat SD misalnya, sekolah dapat menerima calon siswa dari usia 6 sampai 12 tahun. Sedangkan untuk SMP batas usianya 15 tahun dan SMA atau SMK batas umurnya sampai 21 tahun. Namun pendemo menuding jalur zonasi berdasarkan usia dibuat karena banyak yang tidak bisa bersaing dalam nilai akademik. Sementara itu, DPRD Lampung Utara temukan kejanggalan dalam proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB tingkat SMP. Kejanggalan yang terjadi salah satunya yakni jalur afirmasi yang diperuntukkan bagi peserta didik berasal dari keluarga tidak mampu. Banyak oknum orang tua menggunakan surat keterangan tidak mampu atau SKTM palsu sehingga perlu cross-check yang mendalam. Sebab bagi peserta didik dari keluarga ekonomi kurang mampu harus bisa dibuktikan dengan keikutsertaan program pemerintah pusat seperti Kartu Indonesia Pintar. Kalau saya lihat masih ada beberapa poin yang harus dibenahi. Salah satu adalah penerimaan sistem yang menggunakan afirmasi. Afirmasi itu ada yang kesalahan, itu masih menggunakan tanda tangan lurah yang menyatakan bahwanya tidak mampu dan harus dicek kebenarannya, kira-kira begitu. Maka saya pastikan untuk setiap seluruh kepala sekolah yang berkaitan dengan seluruh kepala sekolah, jangan memakai pola lama, melainkan harus menggunakan pola baru, tidak ada istilah jual beli bangku. Pemirsa, pedagang dan pembeli di Pasar Tanah Abang, Jakarta hari ini jalani rapid test dan swab. Dan tes massal ini digelar Puskesmas Kecamatan Pasar Tanah Abang, Jakarta. Rapid dan swab test hari ini digelar di pintu timur Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta. Kali ini Puskesmas Kecamatan Pasar Tanah Abang, Jakarta menyiapkan kuota 150 rapid test dan 80 swab test. 12 tenaga medis dilibatkan untuk melakukan tes swab dan rapid test kepada pedagang dan pembeli. Selain pedagang dan pembeli, petugas keamanan serta pekerja panggul Pasar Tanah Abang juga menjalani tes massal. Tidak hanya di Pasar Tanah Abang, tes massal pencegahan penyebaran COVID-19 juga digelar di beberapa pasar di ibu kota, di antaranya Pasar Jati Baru, Pasar Palmerah, dan saat ini digelar di Blok A serta Blok B Pasar Tanah Abang, Jakarta.
Mas di Tanah Abang. Sebelumnya untuk pasar Tanah Abang ada Jati Baru sudah kita periksa, pasar Benhil, Palmerah, kemarin ada PMTA, dan ini ada pasar Blok A, Blok B. Dan besok masih ada juga kita ready untuk pasar. Jadi memang kita untuk memutus rantai penularan COVID-19 di pasar seluruh Tanah Abang. Pemirsa, warga lanjut usia di 2 kelurahan Jakarta Pusat menjalani rapid test dan mendapat bantuan uang tunai. Sementara di Kramat Jati yang terdapat 3 RW zona merah dari ribuan warga yang jalani rapid test, 10 diantaranya reaktif. Tes COVID-19 gratis dari pemerintah daerah dan relawan untuk 1.000 warga Kramat Jati, Jakarta Timur disambut antusias warga. Warga berbagai usia dan latar belakang yang tinggal di kawasan Kramat Jati antri pagi tadi untuk mengikuti rapid test. Hasilnya 10 warga reaktif dan mendapat penanganan khusus serta lanjut menjalani swab test. Di Kramat Jati ada 3 wilayah rukun warga yang masih menjadi zona merah sehingga banyak warga yang sangat antusias menjalani rapid test agar dapat menanggulangi sejak dini jika terinfeksi corona. Yang gede 11 ya Bu. Itu kenapa sih ikut rapid? ya saya jaga-jaga diri aja Mas, takutnya kan ya namanya virus kan kita nggak tahu ada apa enggaknya, tapi alhamdulillah negatif. Bisa diunjukin Bu? Sementara tracing untuk pencegahan penyebaran COVID-19 juga dilaksanakan di Kemayoran, Jakarta Pusat. Warga lanjut usia yang rentan terinfeksi COVID-19 menjalani rapid test. Hari ini sekitar 90 lansia di 2 kelurahan yang diperiksa. Selain rapid test, warga lansia di atas 60 tahun yang kurang mampu juga mendapat kartu lansia dan mendapat bantuan uang sebesar Rp600.000. Tidak hanya menggelar rapid test massal, pemerintah juga mensterilisasi pusat perbelanjaan kawasan Blok M. Pemerintah DKI telah membuka pusat perbelanjaan di Blok M sejak 15 Juni lalu. Petugas menyemprot kawasan terminal Blok M untuk memastikan kawasan ini bebas dari paparan virus corona. Pusat perbelanjaan Blok M Square resmi dibuka 15 Juni lalu setelah ditutup selama hampir 3 bulan. Tidak hanya kawasan terminal, petugas menyemprot seluruh kios di Blok M Square. Sejumlah ketentuan protokol kesehatan pun sudah dilaksanakan pengelola, termasuk menerapkan sistem ganjil genap bagi toko yang berjualan di kawasan ini. Sementara itu, selain di kawasan pusat perbelanjaan Blok M Square, petugas pun menyemprotkan kawasan terminal Blok M dengan menggunakan mobil pemadam kebakaran. Kita beralih ke informasi seorang kakek di Samarinda, Kalimantan Timur yang viral di media sosial karena membeli telepon pintar dengan uang koin yang ditabung selama setahun. Karena iba dengan kondisi kakek pemulung, pemilik konter justru memberikan telepon pintar secara coba-coba. Rekaman video amatir yang direkam pemilik konter handphone ini viral di media sosial. Video berdurasi 1 menit merekam seorang kakek berusia 62 tahun yang datang membawa karung berisi koin untuk membeli telepon pintar di Jalan Cendana, Samarinda, Kalimantan Timur. Aksi kakek yang sehari-hari berprofesi sebagai pemulung ini membuat pemilik konter handphone terkejut sekaligus iba. Kakek yang bernama Yatmin dipersilakan membeli handphone pintar yang terpajang di etalase toko. Setelah menghitung uang koin yang dikumpulkan selama setahun, tak disangka pemilik toko justru memberikan ponsel pintar sekaligus memberikan ongkos kepada pemulung. Si anak-anak ya, anak di toko gitu. Saya lagi biasa kayak gini kan, mantau abang lihat, terus pada tanya, "Bang, ini boleh nggak uang kayak begitu?" gitu kan. Tuh aku kaget juga gitu, cuman ya kasihan juga gitu kan. Terus tanya-tanya katanya buat anaknya sama cucunya gitu, anak atau cucunya gitu kan. Terus ya udahlah kasihlah, aku bilang kasih, terus ya aku diskon juga. Nggak aku diskon sih, ya udah nggak berapa lah gitu, terus aku kasih uang juga kemarin. Oh gitu. Jadi Yatmin sendiri tak pernah menghitung uang koin yang dikumpulkan selama setahun, serta ditambah hasil menjual karung bekas. Dirinya tak menyangka bahwa niat untuk memberikan telepon pintar untuk cucunya agar dapat belajar dan bermain berbuah manis. Sedangkan Satria, cucu Yatmin, merasa senang karena memiliki telepon pintar idamannya.
Beli HP membuat apa? Mainan sama belajar. Sudah kelas berapa? 4 ini, mereka kelas 4. Jadi tadi uangnya dari mana tadi? Dari tabungan? Berapa sehari nabungnya? Hari sisa-sisanya. Usai videonya viral di media sosial, kini banyak warganet yang menaruh simpati kepada keluarga Yatmin dan berencana memberikan donasi untuk biaya sekolah cucu semata wayangnya. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Fuji Mustofan, iNews melaporkan. Ya, dan pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan kakek Yatmin, pembeli HP dengan menggunakan uang koin. Kita sapa, selamat sore Pak Yatmin. Pak Yatmin, selamat sore. Selamat sore. Ya, Pak Yatmin, ini cucunya sudah dibelikan handphone. Jadi yang disampaikan cucunya kepada Pak Yatmin apa? Sudah senang dengan handphonenya, Pak Yatmin? Ya, saya kasihkan. Dipakai untuk apa, Pak Yatmin, sama cucunya? Di mainan ini. Ya. Tidak untuk belajar, Pak Yatmin? Iya, untuk belajar itu. Baik. Apa yang dikatakan cucu Pak Yatmin setelah mendapatkan smartphone baru? Tabungan itu kalau belikan HP. Ya. Terus aku keliling, ada HP itu aku terus lihat-lihat terus beli itu. Beli Baik, HP. tapi senang ya cucu ya mendapatkan smartphone baru ya, selain untuk belajar juga untuk bermain ya Pak ya? Iya. Baik, sejak kapan Pak cucu minta dibelikan handphone atau smartphone ini? Apa Mbak? Sejak kapan minta cucunya minta smartphone sejak kapan Pak? Sudah lama itu. Terus ada kok 10 hari akhirnya aku pulang. Baik, berapa lama Pak nabungnya? Gimana ceritanya akhirnya bisa mendapatkan smartphone ini? Tahun. Sehari? 1 tahun. 1 tahun itu dalam 1 hari disisihkan uangnya berapa, Pak? Kadang-kadang ya dimasukkan 2.000, 4.000, 1.000. 1.000 ya. Uangnya dari mana Pak setiap hari Pak Yatmin? Kasihkan Pak, dari Mbako, misalnya kali 10.000 itu sisakan itu. Tabung 2.000, ya 3.000, ya 1.000. Dari mana Pak uangnya itu? Dari Mbako, saya sanoni itu sekolah itu. Ya kadang-kadang mamae. Dari uang jajan begitu ya Pak Yatmin ya? Iya, uang jajan itu. Jadi uang jajan disisihkan terus ditabung. Berapa jumlah yang dikumpulkan Pak Yatmin total? Total enggak tahu aku. Terus terus saya pulang. Baik. Enggak total aku itu. Oke, harga handphone atau ponsel yang dibeli berapa Pak Yatmin? Aku tanya terus dikasih apa itu namanya kekurangan apa itu aja aku terus dikasih uang pulang. Baik. Betul Pak Yatmin, infonya diberikan diskon begitu dari pihak counternya? Iya. Baik. Apa yang dikatakan penjual sehingga mendapatkan potongan harga Pak Yatmin? Iya, dipotong harga itu nggak tahu itu. Itu aku terus dikasih uang, aku terus nonton karung, aku terus pulang. Baik. Berapa karung Pak Yatmin uang koin yang dibawa? Hah? Bagaimana? Ya itu ada setengah kilo, mas kilo itu. Ya enggak ditimbang, ini nggak ngerti aku, Pak. Baik. Tapi senang ya Pak ya akhirnya bisa membelikan cucu ponsel ya Pak ya? Iya. Baik. Pak Yatmin, waktu membeli handphonenya ini cucunya ikut juga Pak? Ikut membeli handphone? Enggak, aku keliling cari-cari lah. Aku dapat karung, ngayup di situ, aku terus ngeliyati itu, terus tanya-tanya itu, aku beli HP bawa uang itu. Baik. Tapi sempat dihitung ya Pak ya sama penjualnya uang yang ada di dalam karung ini Pak? Belum dihitung.
Oh, tidak sempat dihitung? Belum, saya taruh di meja itu. Aku terus pulang gitu. Baik, baik. Dan sekarang akhirnya sudah bisa membelikan ponsel untuk cucu. Pak Yatmin, ingin seperti apa dengan ponsel ini cucunya? Apakah ingin cucunya lebih pintar atau seperti apa Pak Yatmin dengan membeli ponsel ini? Iya, foto saya itu terus malah mainan terusan ini. Baik, baik. Baik Pak Yatmin, semoga ponselnya bisa bermanfaat ya untuk cucu dan juga bisa membantu proses belajar. Terima kasih Pak Yatmin sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Selamat sore. Pemirsa, polisi meringkus 5 orang kurir narkoba yang berusaha melarikan diri. Sesaat lagi di Ayu Sore.